جميعا يا الله في جميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد
صلوا على النبي محمد. Gus Gusron Kasbun Minggah monggo Satana monggo mangga Gus Gusron. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar Tulungagung yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Mawardi Ridwan. Kepada beliau waktu kami haturkan. Alhamdulillah, langsung kita lanjutkan ke acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram
Bapak Kiai Haji Profesor Joko Subagio dari Surabaya. Kepada beliau fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Syekhul Ma'had Romo Yai Imam Mawardi Ridwan, yang saya hormati para yai, para asatid, pengurus pondok Al-Azhar di Tulungagung ini. Pertama-tama mari kita semuanya melantunkan di dalam hati kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur fi taatillah, sugih kabeh, ora duwe utang kabeh, pinter kabeh, ahli swarga kabeh. Allahumma insyaallah pondok ini tidak akan lama lagi akan menjadi pondok yang favorit, terkenal, dan santrinya, terkenalnya itu santrinya semuanya berkualitas. Karena pondok ini penuh berkah. Namanya Al-Azhar, itu jamak dari zahrun, yaitu bunga. Jadi bunga bangsa bersemi di sini. Saya ulang, bunga bangsa bersemi di sini dan akan mengambil tampuk kepemimpinan di Indonesia pada masa depan. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semuanya, asatidnya dan Syekhul Ma'hadnya
diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan perjuangan ini. Allahumma amin. Yang kami hormati para hadirin semuanya, Allah menurunkan 3 hal. Yang pertama akidah. Apa yang harus menjadi kekuatan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu akidah. Syariah itu adalah apa yang harus dilakukan oleh tubuh manusia ini supaya tubuh ini selamat. Kalau akidah itu untuk menyelamatkan hati dan pikiran manusia. Dari keduanya itulah akan terformulasi menjadi suatu tindakan, dan tindakan itu adalah akhlak. Dan akhlak ini punya kekuatan yang maha dahsyat. Akhlak ini mempunyai kekuatan luar biasa. Langit dan bumi itu hormat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena akhlaknya. Oleh karena itu akhlak ini menjadi inti pertama yang harus ditanamkan di dalam kehidupan manusia. Dan Allah itu adalah zat yang pandai berakhlak. Allah itu sangat lembut hati, dan Allah itu mengenalkan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di dalam surat Ar-Rahman, Allah itu yang mendidik manusia sendiri. Jadi Ar-Rahman Allamal Quran. Jadi Ar-Rahman itu Allah yang mengajarkan Al-Quran kepada kita. Betapa indahnya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Al-Islam itu damai. Terjadi damai apabila akhlak itu diutamakan, dan syariah akidah itu selalu dipayungi dengan akhlak. Dan yang kita lakukan itu adalah rahmatan lil alamin, karena kita ini pewaris para nabi, yaitu untuk membagikan atau menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan hoak. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang paling utama di dalam agama kita. Apa itu? Kita lihat di sini. Nah, sikap, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu attitude. Attitude itu sikap, dan sikap itu lahir dari pikiran manusia, dari persepsi manusia, dari hati manusia. Dan sikap itu sangat jujur, tidak pernah bohong. Dan kulit manusia itu bisa berbicara. Di dalam Al-Quran begitu ceritanya, kulit manusia itu bisa berbicara dan tidak pernah bohong. Dia akan jujur. Nah, sikap itu atau attitude adalah hal yang paling kecil, tetapi yang bisa membuat manusia beda besar. Esensi kebahagiaan dan kedamaian untuk mencapai keberhasilan bukanlah pada apa yang terjadi atau tidak terjadi, tetapi pada bagaimana menyikapi kejadian itu. Anak-anakku sekalian, gambar ini gambar apa? Coba. Gambar apa itu? Itu adalah gambar kolam, dan kita duduk di tepi kolam. Kita pegang kerikil, kita lemparkan ke kolam. Perhatikan,
Kerikil yang kita lemparkan itu menimbulkan riak gelombang. Nggih napa mboten? Apa itu kerikil yang kita lempar? Itu adalah perbuatan kita dari hasil proses nalar kita, rasa kita, sehingga kita menimbulkan sesuatu yang disebut attitude atau sikap. Ingat, sikap kita itu menimbulkan riak gelombang. Apa riak gelombang itu? Mempengaruhi manusia di sekitar kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu menimbulkan suatu gelombang energi, gelombang magnetik. Dan itu mampu menguasai orang di sekitar kita. Dan itu dipantulkan oleh dinding-dinding ini, dipantulkan oleh udara dan lain sebagainya. Ingat, gelombang riak itu berhentinya di mana? Halo? Gelombang riak itu berhentinya di mana? Di pinggir. Di pinggir itu artinya apa? Di tepi kehidupan. Kapan tepinya kehidupan itu? Tidak tahu kapan berakhirnya dunia ini. Oleh karena itu, siapa yang melempar batu dari perbuatan kita, dari omongan kita, itu akan dikenang oleh orang banyak, baik ataupun buruk. Oleh karena itu, hati-hati. Perbuatan kita itu akan mengejar kita apabila jelek, dan perbuatan itu akan mendampingi kita selamanya apabila baik. Untuk mengajari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau seperti yang engkau inginkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau adalah sesosok mayat." Jadi kita semuanya ini calon. Kita ini calon. Alhamdulillah paham nih. Tapi kok mau titik, berarti sing ngerasa bakal jadi mayat mau titik nih. Mbok sing liyane ape dadi uka-uka bae. Saya ulang, kita ini calon. Nah, sadarlah kalau kita calon mayat, maka siap-siaplah untuk menjadi mayat dan mendapatkan gelar almarhum dan almarhumah. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kemudian ahbib man ahbabta, cintailah segala sesuatu yang engkau cintai. Maka ingat, yang engkau cintai itu akan mufariquh, akan meninggalkan engkau. Jadi apa yang kita cintai, dunia ini yang kita cintai, maka dunia ini akan meninggalkan kita, dan kita juga meninggalkan dunia. Karena apa? Karena kematian. Kemudian wa'mal ma syi'ta, berbuatlah engkau seperti apa yang engkau inginkan, fa innaka mulaqihi, maka engkau akan menemukan perbuatanmu itu. Oleh karena itu, mari kita di dalam kehidupan ini menciptakan kinerja yang terbaik dan ikhlas yang paling tinggi. Itu baru punya nilai. Ingat, kinerja apapun di sana bersembunyi keikhlasan. Dan keikhlasan itu tidak kelihatan. Dan keikhlasan itu yang memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi kita semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar
kita harus belajar. Saya ulang, kita harus belajar. Nah, wong ikhlas ngoten ora disenengi karo setan. Setan itu bersumpah wala ubiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku berjanji, bersumpah, saya akan menyesatkan seluruh anak Adam itu kecuali hambamu yang ikhlas. Dan al-ikhlas itu di situ disebut al-mukhlasin, yaitu menjadi ismun maf'ul. Ismun fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mari belajar ikhlas dan mohon kepada Allah supaya menjadi orang ikhlas. Kemudian apa yang harus kita rubah di dalam hidup ini? Yang harus kita rubah di dalam hidup ini segalanya. Ingat, saya kasih yang paling akhir dulu. Buku kehidupan ini adalah warisan kita yang tidak akan bisa lepas dari diri kita. Buku kehidupan kita yang bakal kita terima itu, apakah kita termasuk ashabul yamin atau ashabul siman? Apa isinya? Cover kehidupan adalah tanggal lahir kita. Halaman terakhir adalah hari kematian kita. Dan di tengah-tengah itu adalah halaman aktivitas kita. Dan itu akan dihisab. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya dihisab oleh Allah dengan semudah-mudahnya, dan sing barang elek boten dihisab. Napa niku syaratnya? Nah, ini syaratnya harus begini. Ini bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi sangat hebat. Kita harus melakukan revolusi mental sebagai titik balik menuju pencapaian kinerja manusia yang hebat, yaitu manusia yang memiliki amal soleh yang luar biasa. Mari kita tanya diri kita, maukah Anda menjadi pribadi yang apa ini? Gagal sebagai pribadi, gagal pula sebagai pemimpin. Enten apa mboten? Ada toh? Ada kan manusia seperti gagal sebagai pribadi, oh ternyata mati ini nengguni penjara. Polai kena narkoba. Oh mati ini neng penjara. Polai korupsi. Jadi gagal sebagai pribadi dan gagal pula sebagai pemimpin. Padahal kita butuh menjadi pemimpin. Yang kedua, pertanyaan kedua, maukah Anda menjadi pribadi yang sukses sebagai pribadi namun gagal sebagai pemimpin? Iku pinter kanggo awake dhewe, kanggo wong liya ora iso minterke. Jadi gagal sebagai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Gagal di situ. Padahal manusia itu harus lengkap sebagaimana kuliah Zoom yang saya berikan, yaitu apa? Aman wa amilus sholihat, itu sukses hanya untuk pribadi. Aman wa amilus sholihat. Jadi iso berbuat kebajikan tapi kanggo awake dhewe. Tapi harapan Islam itu ada watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu artinya building others, membangun orang lain, men-touch orang lain supaya orang lain menjadi orang yang saleh. Nah, ini ada pribadi sukses sebagai pribadi, iso dadi awake dhewe, roro gelare profesor tapi wong liya gak direken. Dia pinter dhewe, wong liya dijarno bodoh, artinya tidak punya keterkaitan.
Nah, di dalam Islam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu orang merasa punya keterkaitan dan punya kepedulian sehingga mentouch orang lain itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada mentouch diri sendiri menjadi pintar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, maukah Anda menjadi pribadi yang gagal sebagai pribadi namun sukses sebagai pemimpin? Ada. Dia noto awake dhewe ora iso. Rumah tangganya korak-karik. Tapi mimpin perusahaan sukses. Ada yang seperti itu. Ada. Jadi nunggoni santri terus mimpin pondok sukses. Tapi rumah tangganya berantakan. Bunyai karo Pak Yai ini mbok turunin ning dikak lho. Anak ini dia jaruk orang cari. Ada yang seperti itu. Nah, itu semuanya tidak diinginkan. Ini saya ambil ya dari suatu pelajaran orang barat. Nah, nanti saya tunjukkan Islamnya kayak apa. Nah, inilah tujuan kita yang terakhir. Kita harus menjadi pribadi. Maukah Anda menjadi pribadi yang sukses sebagai pribadi, tapi sukses pula sebagai pemimpin? Pemimpin suatu bangsa. Nah, ini yang penting. Anak-anakku sekalian, para asatid, para pendengar, para hadirin, milih sing pundi kula panjenengan iki? Milih yang sukses sebagai pribadi dan sukses pula sebagai pemimpin. Nah, kemudian itu di dalam Al-Quran kayak apa itu? Niki. Saya tunjukkan sukses sebagai pribadi dan juga bukan di sini. Konsep. Oh, ini konsep. Ada ayat yang menggelitik pada diri saya dan akhirnya saya jadikan sebagai kuliah. Nah, ini monggo dilihat kuadran, ada 4 kuadran ini. Garis dari atas ke bawah itu hubungan kita dengan Allah. Garis yang mendatar itu hubungan antara manusia dengan manusia. Dan saya kasih angka plus, angka positif dan negatif. Nah, yang tadi yang menjadi tujuan kita itu adalah hubungan dengan Allah itu positif dan hubungan dengan manusia itu positif. Di situ manusia beriman dan berilmu, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Baik hubungannya dengan Allah dan baik juga hubungannya dengan manusia. Nah, kemudian di bawahnya itu ada manusia yang baik hubungannya dengan manusia tetapi jelek hubungannya dengan Allah yang di bawah itu. Di bawahnya yang kuadran yang sebelah kanan itu. Jadi ada manusia yang baik hubungannya dengan manusia tapi hubungannya dengan Allah jelek. Sholat orang nate ya. Tapi kalau kerja bakti, kerja sama bagus. Dia punya pikiran saya ingin baik dengan manusia, tidak menyalahi manusia, perkara urusanku karo Gusti Allah ya urusanku dewe. Ada enggak yang begitu Bapak Ibu sekalian? Ada nggih? Kemudian yang di sebelah bawah, sebelah kiri itu minus hubungan dengan manusia dan minus hubungan dengan Allah. Tidak beriman dan tidak berakhlak. Jadi tidak hablum minallah dan tidak hablum minannas. Enten apa mboten seperti itu? Enten. Nah, yang di atasnya itu hubungan dengan Allah positif, hubungan dengan manusia negatif, beriman dan berilmu agama saja, hablum minallah saja dan tidak hablum minannas. Enten napa niku napa mboten? Biasanya orang-orang yang nuwun sewu karena yang sadep itu banyak. Jadi dukun-dukun nggih biasane dhek niku cuma wiritan poso mawon
terus ternyata hubungannya dengan setan, dengan jin, kemudian mencelakakan orang lain. Ternyata seperti itu. Nah, ini ayatin nopo niki. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah. Jadi itu. Nah, sekarang apa yang harus kita ubah? Nah, yang harus kita ubah itu adalah diri kita, supaya menjadi pribadi yang sukses memimpin pribadi dan sukses memimpin bangsa ini. Coba kalau saya beri gambar ini, kira-kira kesannya apa? Apa yang bisa Anda ceritakan kepada anggota tim kita dari gambar di bawah ini? Cobi panjenengan lihat, apa kira-kira kesannya? Ada tanaman di sela-sela batu dan bisa tumbuh. Tanaman itu lemah napa mboten? Halo? Tanaman itu lemah napa mboten? Batu-batu itu keras napa mboten? Ingat, kehidupan ini keras. Kehidupan yang keras ini bisa kalah dengan kelembutan. Subhanallah. Ingat, kekerasan tidak harus dilawan dengan kekerasan, tapi kekerasan dilawan dengan kelembutan. Siapa yang melakukan itu? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, tanaman yang lembut itu pelan-pelan dia tumbuhnya dan bisa memecahkan batu-batu itu, dan dia tumbuh di tengah-tengah batu yang terjalin. Oleh karena itu Al-Azhar ini, bunga-bunga bangsa ini harus diajarkan ilmu kelembutan hati, ilmu kelembutan pikiran, dan itu bisa melawan kekerasan yang bagaimanapun. Saudara-saudaraku sekalian, saya tanya, yang paling kuat apa di dunia ini? Katakan, besi kuat atau batan? Besi kuat, dan itu benda padat dan memiliki molekul yang sangat rapat. Panjenengan ngantem besi kira-kira tangane loro atau batan? Lho, nek kapan besi itu keras sampai dengan membalas dengan kekerasan, ya loro dewe benturan. Mulane para asatid, para yai, kalau menghadapi kekerasan jangan dengan kekerasan. Besi yang begitu kuat, jembatan yang sangat kokoh itu, dia bisa hancur dengan apa? Dengan air. Air itu nuwun sewu, ini air. Ada air ditempatkan di dalam gelas ini dan air bisa memenuhi gelas. Ada botol aqua, di situ ada gelas aqua, dimasukkan di dalam botol, di dalam gelas, air juga mampu memenuhi. Coba nih waktu sama lebokno gelas ini, waktu geragal-geragal kuwi sama lebokno. Bisa nggak memenuhi tempat ini? Boten sah. Oleh karena perlu kelembutan, supaya kita bisa masuk ke dalam relung kekerasan. Ingat, kelembutan. Dan Allah menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu zat yang maha lembut. Kekerasan hanya kalah dengan kelembutan. Sekarang besi kalah dengan air. Air kalah dengan apa? Air kalah dengan angin. Angin ketok napa mboten? Wesi ketok napa mboten? Ketok. Banyu ketok napa mboten? Ketok. Angin ketok napa mboten? Nek pas lungguh ngene terus ana sing muni dus, ngono kira-kira. Enek ambune gak enek ujune. Nggih napa mboten? Angin kuwi.
Koncone iso muring-muring. Ambune mari mangan jengkol. Nah, itulah air kalah dengan angin. Dan angin kalah dengan apa? Angin kalah dengan energi. Dan energi itu di mana letaknya? Di dalam dada manusia dan di dalam otak pikiran manusia. Luar biasa kan? Luar biasa. Oleh karena itu apa yang harus kita rubah? Apa yang harus kita rubah sekarang? Mari kita rubah diri kita sendiri. Dengan kekuatan batin kita, kekuatan kelembutan kita. Jangan malas, jangan tidur. Bar subuh, turu, nyekel Quran. Bangun sebelum subuh. Ingat, keyakinan dan keteguhan tekadlah yang melahirkan energi dan kekuatan dahsyat untuk menembus segala rintangan. Dados atine panjenengan yang yakin, pikiran yang betul-betul kuat itu yang bisa merubah hidup ini. Tapi kenapa kita gagal terus? Ya karena kurang yakin. Dengan keyakinan dan keteguhan tekad, peluang sekecil apapun bisa menjadi titik balik keberhasilan. Anak-anakku sekalian, kepingin berhasil napa mboten? Apa yang kita rubah? Pikiran dan hati kita. Saya tidak mau cerita Cino iki saya tak cerita liyane mawon. Ya. Saya ingin menunjukkan sesuatu ilmu yang sangat bagus sekali. Nah, ini siapa ini? Ini sayang dia sampai sekarang belum syahadat. Tapi apa yang diceritakan di dalam buku Stephen R. Covey, ada 7 habit, ada 8 habit, itu isinya Islam semuanya. Bahasa Indonesianya saya baca, jika Anda menginginkan perubahan kecil, maka rubahlah perilaku Anda. Tadi perilaku, sikap yang harus kita rubah. Jika Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, maka rubahlah paradigma Anda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini maf'ul bih-nya di mana? Ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maf'ul bih-nya mana? Maf'ul bih itu objek. Objeknya di mana? Objeknya di ma itu. Ma itu objeknya. Maf'ulun bih-nya itu ma itu. Apa itu ma? Ma itu yang melekat pada diri kita. Niat hati kita menentukan hidup kita. Pikiran kita menentukan hidup kita. Oleh karena itu, pikiran dan hati ini jangan sampai lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya supaya tidak lepas sampai Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wala dzikrullahi akbar. Kalau sudah tahu wala dzikrullahi akbar, berarti dzikrullah itu adalah perbuatan yang paling penting, yang lainnya tidak penting. Apapun yang tanpa kita ingat kepada Allah, maka akan semuanya akan jadi berantakan. Budal ngaji kudu eling Gusti Allah, budal nyambut gawe kudu eling Gusti Allah. Lebih-lebih budal ibadah kudu eling Gusti Allah. Tapi sering-sering budal ibadah eling pasar. Kebanyakan nggih, kebanyakan duit napa kebanyakan bati niku. Kabeh sing dipikirne bati. Jadi pemimpin golek bati. Jadi wakil rakyat golek bati. Jadi pedagang juga golek bati. Lali sing menehi bati niku sinten? Sing menehi bati kuwi Gusti Allah. Lah Gusti Allah dawuh bolak-balik la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya
illa 'alallah rabbul. Nah, ilingo sing menehi bati ku sing menehi bayaran Gusti Allah. Duduk sing menehi bati bos kita. Kalau kita kerja, niat kita kerja kepada perusahaan, ingat niat kita kerja kepada perusahaan sing menehi gaji perusahaan. Kalau kita kerja, niat kita kerja itu dadi pegawene Sinoyo lan Sisuto, maka sing Sinoyo lan Sisuto kuwi menehi bayaran ya sakmono kuwi. Tapi kalau kita niat kerja juragane Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal maringi rezeki sing kuwatah layah kasih. Mulane wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong sing takwa kepada Allah dijadikan dia manusia cerdas, mampu mencari solusi kehidupan dalam kondisi kritis apapun. Nek takwa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sehingga dia diberikan rezeki yang tidak terduga. Jadi dengan demikian rezeki ada dua, yang terduga dan yang tidak terduga. Para asatid benulan bayaran apa mboten? Benulan bayaran apa mboten? Niku termasuk yahtasib napa ghairu yahtasib? Lho, yahtasib niku nggih samonten niku. Nggih to, yahtasib hitungane samono. Sing ghairu yahtasib saka Gusti Allah. Nah, saka Gusti Allah luwih gedhe timbang sing mlebu rekening panjenengan. Ngoten lho. Nah, apabila niatan kita kerja kepada Allah, ibadah kepada Allah lebih kuat, menjadi asatid di sini, maka Allah memberikan rezeki yang tidak terduga. Tidak terduga itu saka ngendi gak ro, kapan wae ya ora ro. Para asatid, para ustadzah kepengin sugih napa mboten? Para asatid, para ustadzah kepengin sugih napa mboten? Masya Allah, kepengin sugih kabeh. Buanter sing ngono ibu-ibu. Masya Allah, ustadzah ini kepengin sugih kabeh. Insya Allah sugih kabeh nggih. Purun sugih kabeh. Abdurrahman bin Auf. Halo? Abdurrahman bin Auf, sinten niku? Wong sugih kepengin mlah. Soale napa? Soale didhawuhi Kanjeng Nabi. Abdurrahman bin Auf, panjenengan sesuk mlebu swargane keri. Mungut, lah napa sih Kanjeng Nabi, kula niku kok mlebu swarga niku keri kek napa? Soale kowe sugih Abdurrahman, dadi kowe mlebu swargane keri. Lah kula ngenteni napa? Kok mlebu swarga kula keri mun ngenteni napa? Hartamu dihisab, Mas yo halal yo dihisab. Nggih? Mas yo harta halal niku nggih dihisab. Dengan dihisab ini mlebu swarga ini keri. Mungun niku pun nangis. Abdurrahman bin Auf kepengin melarat, golek kesempatan untuk melarat. Itu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita golek kesempatan untuk sugih, Abdurrahman bin Auf golek kesempatan kepengin melarat. Duh Gusti, panjenengan paring kesempatan kula untuk melarat. Kula ndolek dalane melarat ya Allah, kula nyuwun dalane melarat. Nah, kalau kita akan mencari dalane sugih, napa malih salat duhane dikeh-kehne sampai 12 rakaat full, ya. Saking kepingine sugih. Masya Allah. Begitu ada berita enten paceklik. Apa itu paceklik? Pagebluk. Apa itu pagebluk? Wabah yang terjadi di Mekah dengan Madinah.
sehingga tanaman kurma itu dipangan wereng, tanaman kurma bosok kabeh. Nah ini Abdurrahman bin Auf iki dalane melarat iki, alhamdulillah alhamdulillah. Lho kabeh ngomong astagfirullahaladzim kula gagal panen. Lho Abdurrahman alhamdulillah ini dalane melarat iki wis dikumpulne wong Madinah karo Mekah. Wahai penduduk Madinah dan penduduk Mekah, ada apa Abdurrahman bin Auf? Kita ini semuanya susah, kamu kumpulkan di sini. Aku ingin memberikan kamu semuanya gembira. Apa gembiranya? Sudah tahu kan gagal panen kurma, gagal panen anggur, gagal panen semuanya. Tidak perlu susah. Kumpulkan semuanya. Kurma-kurmamu busuk, aku beli dengan harga kurma yang sangat bagus. Alhamdulillah kabeh padha jimprak-jimprak. Apa maneh ibu-ibu ya, itu mencolot-mencolotnya jimprak-jimprak tambah dhuwur. Burung kena pageblok gara-gara Abdurrahman bin Auf. Siapa yang menyelamatkan pageblok? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Dikumpulne kabeh kurma busuk itu, terus kemudian dituku. Lebokno kabeh ning gone gudang, wis ora usah ditimbang kesuwen pira kowe njaluk pira, langsung diduwiki. Ngoten nggih, gak usah ditimbang. Kesuwen nek timbang. Ben aku cepet melarat, hari ini juga melarat. Kepengen dina iki melarat, nek kula panjenengan kepengen dina iki sugih. Bedone Abdurrahman bin Auf niku kepengen melarat, panjenengan kula kepengen sugih. Sapa sing melarat ayo ngacung. Lah enek. Sapa kepengen sugih, sing ngacung langsung sugih iki. Ayo sapa sugih cepet ngacung. Lho sugih tenan lho kula dongane niki. Nggih, ben sugih lho nggih, sugih. Ya Allah berikan kekayaan yang halal dan thayyibah kepada semuanya yang ada di sini. Ya Allah, turunkan barokahmu, turunkan nikmatmu, turunkan segala keutamaan untuk yang ada di sini, tapi selamatkan semuanya dari api neraka. Allahumma seneng nggih dadi sugih niku nggih. Subhanallah. Tapi mlebu swarga niku keri. Jarine ibu-ibu mboten napa-napa mlebu swarga niku keri, tapi pasti mlebu swarga. Nggih. Ora apa-apa mlebu swarga keri, tapi pasti mlebu swarga ora mampir ning neraka. Setuju napa mboten? Angkat tangan. Nggih, kula setuju mlebu swarga disiki. Tapi tetap sugih. Iki jenenge kenyang. Wong Gusti Allah kok dinyang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadilah melarat. Oh seneng ya Masya Allah. Berjalannya jinjit. Asalnya berjalannya dulu, saya berjalannya jinjit karena sudah jadi melarat. Lapor pada Rasul, ya Rasulullah, hari ini aku sudah melarat. Aku bersyukur kepada Allah. Apa enggak kucing Kanjeng Nabi? Ya ketawa. Jadi Kanjeng Nabi dilungkas lu bakal sugih neh. Kue ku mulai lahir ceker sugih. Jadi arepe dadi melarat ora iso. Tidak sampai seminggu Raja Yaman utusan. Karena Raja Yaman dapat berita bahwasanya yang punya kurma busuk itu Abdurrahman bin Auf. Dan di Yaman ada pandemi seperti ini. Di Yaman terjadi pandemi seperti ini. Dan pandemi seperti ini membutuhkan obat dari kurma yang busuk. Kurma yang busuk itu dikom karo banyu klopo. Jadi probiotik, ya. Sing kula ajarake dumateng panjenengan niku nggih niku. Panjenengan jange tak bujui cuma karo ngono ae. Tapi enten campurane, nah campurane niku sing saya rahasiakan. Nah niku
Paket mesti saya buka. Saya tidak mau sembunyikan ilmu itu. Monggo dibuat. Jadi terjadi pandemi dan waktu itu setiap hari minimal 100 orang mati. Dan luar biasa itu. Watuk mati. Tangi melek mati. Mangan enak-enak keserempet mati. Ya karena pandemi itu. Loh, tidak seberapa ganas yang namanya COVID-19, tidak ganas. Masih ada proses sesek, barang seperti itu, batuk-batuk, mules, wetengi, terus kemudian turun HB-nya, trombositnya hilang, terus kemudian imunitasnya turun, seperti itu proses kesuwen. Zaman dulu enggak, watuk tak mati. Masuk angin, gara-gara masuk angin DD, malah sekarang DD terus ya. Jam 9, jam 10 DD aja. Gara-gara DD kena angin merah, Rikul Ahmar langsung mati gitu. Ternyata obatnya kurma busuk sing metu setimu. Dan itu direndam dan airnya itulah yang menjadi probiotik yang bisa diminum setiap orang Yaman dan semuanya orang Yaman menjadi sehat gara-gara berkat Abdurrahman bin Auf melarat. Niki melarat tapi berkahi. Lah wong saiki sugih tapi malah melarati wong, nyarani wong liya. Nah niku. Mulane sampean njaluk wong melarat tapi berkahi wong liya. Ayo saiki pilih ndi, melarat apa sugih? Cek tetep ngene sugih. Apa Joko tapi mlebu swarga disiki enakmu. Yang Gusti Allah yang menyang. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf diparani sama Raja Yaman. Hai Abdurrahman bin Auf, apa Raja Yaman? Ada apa yang bisa saya bantu? Kurmamu aku beli semuanya dengan harga 3 kali lipat. Kurma bagus, lo wangis malik keruk-keruk. Wes dukun kabeh gak usah ditimbang duwite pira. Mboten nanti ditimbang. Wes dukun kabeh ora usah ditimbang, wis duwite titik. Nah, akhirnya uang ini tetap disedekahkan. Abdurrahman bin Auf pergi ke Syam dan kemudian membawa 700 ekor unta. Satu ekor unta itu membawa beban sekitar 300 sampai 400 kilo, isinya makanan, pakaian, dan semuanya obat-obatan di Syam. Itu diambil semuanya, diberi semuanya, dan itu menjadikan padat. Jadi dulu itu ada jalan-jalan macet gara-gara ontanya Abdurrahman bin Auf. Sekarang gara-gara macet, soalnya wong tubrukan nek kono sing kabeh kanca-kancane padha ndeleng kabeh. Nek biyen macet gara-gara sedekah. Nek saiki macet gara-gara ana wong jambret kecekel. Nah, beda ya. Nah, di sini letaknya. Abdurrahman bin Auf nangis meneh, tapi tetap Abdurrahman bin Auf mencari jalan untuk miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf setiap hari sibuk untuk menjadi orang miskin. Panjenengan kula sibuk untuk menjadi orang kaya. Insya Allah jadi kaya semuanya. Allahumma amin. Tapi berkahi, ya Allah. Memang kami tidak bisa memilih hidup seperti Abdurrahman bin Auf, tetapi kami ya Allah, pilihlah kehidupan yang terbaik, yaitu yang kita minta kaya raya, tetapi masuk surga lebih dulu. Allahumma amin. Enak ini. Bagus. Kita adalah apa yang biasa kita lakukan. Nek kapan awake dhewe sumeh, maka terkenal, oh bocah kuwi sumeh banget. Kalau kita ini jujur, maka orang akan mengatakan, oh orang itu jujur banget. Kalau kita disiplin, maka kita terkenal, oh bocah kuwi disiplin banget. Kalau umpamanya kita terkenal, rumah tangga kita itu damai sejahtera, waduh rumah tangganya di sana damai sejahtera, tidak pernah ada yang bertengkar. Terus kalau
seumpamanya kita itu dengan pasangan hidup kita, dengan istri atau suami kita selalu runtang-runtung, selalu apa jenenge, selalu apik, selalu bersama-sama. Waduh, koyok kakek nen-nen kok yo mesrai. Itulah kita adalah apa yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu mari kita biasa melakukan kebaikan, yaitu seperti apa tadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah hai Muhammad seperti engkau inginkan, tapi ingat engkau adalah calon mayat. Ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau cintai, tetapi ingat yang engkau cintai akan kamu tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Dan berbuatlah sesuatu dan engkau akan menemui perbuatanmu itu sendiri. Maka kita adalah apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Kita harus punya hati yang bersih. Dan kita berusaha membersihkan hati dengan apa? Ingat kebaikan orang, ingat kekurangan diri sendiri. Jangan ingat kebaikan diri sendiri, enggak. Ingat kebaikan orang dan ingat kekurangan diri sendiri. Kalau kita ingat kebaikan diri sendiri, sombong biasanya. Jadi ingat kebaikan orang, ingat kekurangan diri sendiri. Setiap kejadian itu ladang ilmu, setiap kejadian ladang amal. Pandai meraba hati orang lain. Mangke ini saya share, saya berikan, saya serahkan kepada saudara saya Romo Yai Imam Mawardi Ridwan. Jadi ini terbaik. Jadi saya kalau ceramah di mana-mana, di Singapura, di Belanda ya kayak gini, tapi saya terjemahkan bahasa Inggris maupun bahasa Belanda. Okay. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bersih hati, kita perlu cerdas. Nah, cerdas itu apa? Menghadirkan kalbu lebih dulu. Jadi kudu iso rumangsa. Kudu iso rumangsa. Aja sok rumangsa iso. Niku basa Jawa pun enten. Jadi menghadirkan kalbu, hormat kepada orang lain, paham dengan kondisi orang lain, berpengharapan kepada Allah, dan malu kalau tidak bisa berbuat baik. Lu izin nih gak bisa berbuat baik itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita harus terampil dan ikhlas. Ingat, terampil itu berkinerja, tapi isinya ikhlas. Rohnya perbuatan itu adalah ikhlasnya itu. Ono perbuatan baik tetapi tidak ikhlas, maka rusaklah perbuatan itu. Ada perbuatan itu yang gagal karena kondisi dan situasi, tetapi orang yang berada di balik itu semuanya orang ikhlas, maka menjadi apik. Kemudian apa itu terampil? Selalu siap. Yang kedua, selalu ridho. Yang ketiga, selalu bersikap sederhana, humble. Yang keempat, mau ihtisab diri sendiri, yaitu evaluasi diri. Yang kelima, hanya kepada Allah bergantung, yaitu Allahus Somad. Luar biasa. Saya sering memberikan obat kepada orang yang gagal ginjal itu dengan wirid Allahus Somad, tapi kudu sing mantep temenan. Akhirnya lali awake niku mboten cuci darah. Nggih menika kancanipun Romo Yai Imam Mawardi, Yai Diyauddin Kuswandi, mursyid thariqah Qadiriyah, dalemipun wonten sepanjang. Pertama kali dugi kula kudu dhisik, Yai pangapunten, ketoke panjenengan kurang mantep kali Gusti Allah. Langsung muring-muring. Kula niki kiai Mbah Joko. Nggih, jenengan kiai, tapi kurang mantep kali Gusti Allah.
Panjenengan mantepe mesin HD, hemodialisa. Panjenengan mantep kali mesin HD, tapi orang mantep karo Gusti Allah. Baru kaget ya. Oh nggih. Lah supaya mantep dos pundi? Nggih mboten cuci darah. Lah nek kula mati ya napa? Niku urusane Gusti Allah, mboten urusan panjenengan. Nggih mboten urusan kula, lah napa kula mikiri mati panjenengan? Mboten. Kula niki sakniki mikiri panjenengan supaya sehat. Mboten. Ya napa? Nggih madhuk ya. Madhuk jenengan. Kula niki suka nggodhog kiai ngoten. Purun yai panjenengan, kula gantos mboten cuci darah, tapi maos surat Ikhlas 10.000 kuduse mantep. Salat 2 rakaat ya. Dan mantep maca surat Ikhlas ketika membaca Allahus Samad, itu serahkan tubuh ini kepada Allah untuk mencapai titik kesembuhan. Akhirnya nopo mboten cuci darah lali. Nggih dinten iki Rebo niku mesti kula cuci darah. Lho niki pun semua, kula mboten cuci darah. Lah panjenengan sakit mboten? Mboten. Nggih pun sae. Kula paringi obat malih kula. Nggih sakniki pun mboten cuci darah. Dan itu adiknya dokter, anak mantunya juga dokter. Niku nyeneni kula. Turun aku niku. Nah, niku nyeneni kula. Pak Ustaz, ini gimana sih ini? Ndak boleh cuci darah. Loh, mboten kula sing ngengken cuci darah, nggih mboten kula sing mengeng cuci darah. Nggih awake dhewe niku. Jenengan tak ngerti abahe panjenengan. Lho sakniki abahe panjenengan jek urip napa mboten? Nggih jek urip, nggih pun. Napa sih kok ngurusi ngoten barang niku? Masyaallah. Jadi ternyata daya mantu rohani diri kita ini menimbulkan suatu enzim. Ya, menimbulkan suatu enzim yang luar biasa yang bisa menciptakan daya tahan tubuh yang sangat dahsyat, yaitu yang disebut enzim endomorfin. Morfin yang diciptakan oleh hati dan pikiran yang kuat lewat surat Ikhlas. Mulanya enten wirid apa jenenge sing 10.000 baca niku maca surat Ikhlas 10.000 napa? Enggak, itu apa niku? Zikir. Nggih leres. Nggih. Gini Bu. Mangke sing mboten paham tanglet mriku nggih. Monggo sing mboten paham tanglet ngene yai mriku nggih. Insyaallah leres nggih. Jadi kemudian yang selanjutnya, ingat kita harus komunikatif. Komunikatif itu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan yang terakhir, manusia itu ada manusia yang interdependen. Interdependen itu selalu bergantung. Ya, interdependen selalu interdependen. Pulau tergantung panjenengan tergantung pulau. Itu interdependen. Ada manusia yang di tengah-tengah independen, tidak bergantung. Dan ada manusia yang dependen, orang yang selalu tergantung. Enak pundi? Halo? Enak pundi? Jadi manusia yang interdependen selalu juga di antara kita itu saling punya ketergantungan. Panjenengan butuh pulau nggih butuh panjenengan. Dan itu yang fitrah. Tapi kalau orang yang independen gak butuh sopo-sopo, itu mboten enten. Apalagi orang yang selalu dependen, selalu bergantung kepada orang lain. Nah, yang kita ciptakan manusia interdependen. Manusia yang selalu butuhkan orang lain. Kita butuh yai juga butuh santri. Dijenengi yai nek duwe santri. Dijenengi santri nek duwe yai. Dijenengi yai nek kapan duwe pondok ya duwe santri. Dijenengi santri nek duwe yai ya duwe ngelmu saka kiai ngoten lho.
Itu yang manusia interdependen. Nah, dari interdependen menjadi independen itu harus melewati namanya sinergi. Apa sinergi? Duwemu apa? Aku njaluk. Duweku apa? Tak weneno kuwe. Itu namanya sinergi. Jadi wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menurunkan keberkahannya, menolong hambanya ketika hambanya itu ikhlas menolong temannya, saudaranya. Kemudian understand to be understood, artinya mau memahami orang lain. Dan di dalam memutuskan segala sesuatu selalu win-win solution. Kowe enak, aku ya enak. Ojo aku enak, kowe gak enak. Utawa kowe enak, aku ora enak. Kemudian tipe orang yang selanjutnya dari independen, orang sing ora butuh menjadi orang yang selalu butuh. Itu caranya bagaimana? Melalui proses first come first. Sing dhisik ya dilayani dhisik. Niku pelajaran kula. Pelajaran saya di dalam melayani orang. Karena saya dulu bankers. Saya itu 30 tahun jadi bankers. Jadi pimpinan wilayah kemana-mana. Saya tidak pernah berbicara pekerjaan, tapi saya selalu kontak person. Saya perbaiki. Perkara neraca bakal apik dhewe yen menungsane didadekno apik. Santri bakal apik yen akhlake didadekno apik. Oh niku tok. Intine di situ. Perbaiki akhlak manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sing dandane niku akhlake mawon. Fokus ke sana. Nggih isine ati kali isine pikiran. Awak niku melu atine wonge, awak niku melu pikirane wonge. Kemudian yang kedua, think and in the mind. Ingat, segala sesuatu harus dipikirkan secara dalam. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berbicara. Wah, luar biasa. Kemudian yang terakhir, be proaktif. Jadikan orang ibda binafsik. Mulailah dari diri Anda sendiri. Jangan memaksa orang lain untuk memulai. Demikian, sebetulnya ini belum selesai, tapi saya harus satu lagi ya. Saya kasih satu lagi. Bagaimana manusia itu menjadi from effectiveness menjadi greatness. Bagaimana orang itu berbuat efektif untuk menjadi besar. Ada 3 unsur, yaitu need. Need itu apa? Kebutuhan, keinginan. Kemudian ada passion. Passion itu dorongan untuk memenuhi keinginan. Ingat, itu semuanya tergantung daripada talenta. Talenta itu apa? Profesionalisme. Talenta itu apa? Kompetensi. Dan talenta itu termasuk keberkahan dan juga keberuntungan. Nah, itu semuanya akan tergantung dengan conscience. Orang itu punya kesadaran spiritual apa tidak. Orang itu punya keberkahan apabila punya kesadaran spiritual. Apa kesadaran spiritual? Pertama begini, saya lahir ke dunia lewat bapak ibu saya. Maka bapak ibu saya itu adalah pintu dunia. Jangan sampai pintu dunia itu saya rusak. Saya harus memperbaiki pintu dunia itu, yaitu orang tua saya. Ridho Allah fi ridho'il walidain. Nek panjenengan kepingin entuk ridhone Gusti Allah, ya kowe kudu berbuat sesuatu supaya wong tuamu ridho. Itu luar biasa. Dan itulah yang disebutkan saya. Dan siapapun yang berbuat baik pada orang tuanya sehingga orang tuanya ridho dan orang tuanya mendoakan kebaikan, maka dia akan hidup mulia dunia dan akhirat.
Dan itu semuanya tergantung voice. Apa itu voice? Panggilan hati. Voice itu panggilan hati. Ya, tuh kata hati. Apa itu voice? Unique, personal, significance. Unique. Setiap manusia punya panggilan hati masing-masing. Maka sesungguhnya pondok ini harus mengasah kensayen, harus mengasah panggilan hati supaya manusia mencapai suatu kesadaran yang tinggi. Jadi niki tasawuf model londo, niki tasawuf model londo. Mangke kula jelasaken sanes wekdal mawon tasawuf model ondo, nggih. Kersane jangkep. Saya pikir ngeten mawon Yai, kula nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kirangipun niki sampun jam pinten nggih. Nah, 11:30 jam 9:41. Saya sudah berbicara hampir 2 jam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al-mutawwafi bi nuri rabbil alamin. Ya Garib, ya Mujib, ya Sami'ad du'a, ya Latifan bima yasha. Nawwirillahumma alaina qulubana wa quburana wa absarana wa basairana bi rahmatin minka ya arhamar rahimin. Allahumma kulna wal muslimin minasyaqawati ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minadz dzunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khaufi ila aman wa minal faqri ila ghinah wa minadz dhulli ila izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minad dhiqi ilal sa'ah wa minasy syarri ilal khairi wa minal usri ilal yusr wa minal idbari ilal iqbal wa minas suqami ilal sihah wa minas sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatrati ilal ijtihad wa minal khadlani ilal taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ilal adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amali bit taufiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdiyi ila ridhakal munhiyi ila jannatikal mahsbub dhalika bin nadari ila wajhikal karim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Rabbah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Ghawthah, Ya Akramal Akramin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Dal Mawahibil Idam. Nastaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka taufiqa lima habika minal a'mal wasidqat tawakkuli alaika wa husnad dhanni bika wal ghunyata amman siwaka. Ilahana ya latif ya razak ya wadud ya gawiyu ya matin. Nas'aluka ta'ahulan bika wastighraqan fika wa lutfan syamilan min ladunka wa rizqan wasi'an hani'an mari'ah wa sinnan tawila wa amalan salihan fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din wa izzan wa syarafan ya baqa wa yata'abbadu la yashubuhu takabburu wa la fasadun innaka sami'un karim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul bisirril Fatihah. Mekaten atur kula mbok bilih wonten kiranipun kula nyuwun agungi pangarsani. Sebelum kita tutup, kita biasanya baca Ya Rabbana tarafna hi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatur alaina taubah tawfil li kulli haubah wastur lana al-awradi wa aminir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Demikian, apabila ada kekurangannya mohon diizinkan, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah panjenengan sebelum bangkit dari tempat duduk ini, segala niat panjenengan, doa panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing duwe utang padha lunas kabeh insyaallah, sing sakit padha waras kabeh, sing duwe angen-angen insyaallah diijabahi kabeh, sing durung mundhak pangkat insyaallah mundhak pangkat, sing durung oleh bojo ndang rabi kabeh, sing durung duwe anak kabeh, sing durung duwe omah insyaallah duweni omah sing apik donya lan swarga. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan para asatid dan juga Syekhul Ma'had di sini diberikan kekuatan lahir dan batin bisa menjalankan dan meneruskan perjuangan lillahi kalimatullah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.